persiapan hari ini? Sudah ready semuanya ya? Oke, Bu Rahayu, hari ini saya akan merecek untuk melihat kembali setelah kita ada pertemuan beberapa kali kemarin untuk persiapan observasi. Bu Rahayu masih ingat tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini? Saya ingin mengembangkan pada area pembelajaran diferensiasi dan KSI. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi saya nanti adalah saya ingin mengkategorikan diferensiasi konten, program, dan proses sehingga siswa itu bisa terintegrasi terkait dengan organisasinya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional saya ingin membuat siswa itu bisa fokus dalam belajar. Kemudian dari kegiatan-kegiatan pembelajaran nanti ada kegiatan diskusi, presentasi kayak gitu. Jadi saya juga ingin membuat terkait dengan kompetisi sosial emosional pada ranah empati. Terima kasih Bu Rahayu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kegiatan kita nanti. Untuk area pengembangan nanti titik fokusnya yang utama di mana ini Bu Rahayu? Ini saya untuk pembelajaran diferensiasinya. Nanti yang ingin saya kembangkan adalah pada konten materi bersama nanti terkait dengan prosesnya dan juga untuk produknya. Jadi nanti saya itu yang ingin saya kembangkan di situ. Jadi untuk bisa nanti benar-benar bisa kedepannya itu saya bisa punya kompetensi untuk bisa mengakomodir terkait dengan kebutuhan siswa kita saya. Kemudian untuk PSE-nya itu saya bicara yang saya titik pertama adalah fokus siswa, karena ketika sudah belajar 15 menit seperti itu anak-anak itu tidak fokus. Jadi nanti saya akan memberikan dengan teknik STOP kayak gitu bagaimana siswa itu bisa kembali fokus dan nanti juga untuk bisa mengarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Rahayu. Jadi nanti kita fokusnya pada KSE dan diferensiasi gitu. Nanti lebih fokusnya di mengajar diferensiasi yang nanti lebih nampak utara gitu. Nah, kira-kira strateginya bagaimana ini Bu untuk mencapai goal itu nanti dari pengembangan yang kita harapkan tadi? Yang sudah saya persiapkan, kemarin itu saya sudah memetakan kebutuhan belajar siswa bahasanya. Jadi dari gaya belajar siswa itu sudah saya petakan, kemudian dari juga kemampuan awal siswa sudah saya petakan. Jadi nanti terkait dengan pembentukan kelompok itu saya menggunakan gaya belajar biar nanti ketika saya menyediakan media audio, visual ataupun kinesis itu lebih mudah kayak gitu. Bahasa harapannya adalah siswa bisa mudah juga dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan kayak gitu. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan juga terkait dengan penyediaan kelas ya. Saya sudah buat representatif ini mungkin jadi anak-anak itu biar merasakan belajar yang nyaman sehingga mimpi kalau pembelajaran itu akan belajar seperti itu. Terima kasih. Berarti ini sudah ready yang ada di kelas ya? Kalau sudah ready kita langsung menuju ke kelas ya Bu ya? Ya, selamat pagi Bu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Semangat belajar? Semangat. Sebelum kita berpembelajaran, saya minta yang menjadi satunya kelas hari ini untuk berdoa dan membaca kesepakatan kelas kita. Silakan. Menurut keyakinan kita, berdoa mulai. Selesai. Kesepakatan kelas 6 jawab. Kesepakatan kelas 6 jawab. 1. Kita semua berkata sopan dan berperilaku santun. Kita semua berkata sopan dan berperilaku santun. 2. Kita semua rajin belajar dan menjaga ketenangan. Kita semua rajin belajar dan menjaga ketenangan. Terima kasih Mas Aman yang sudah memimpin dan membaca kesepakatan kelas kita hari ini, dan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah sportif dalam mengikuti kegiatan pagi ini. Baik anak-anak semua, pada pagi ini kita akan belajar memasuki tema yang ke-5, yaitu tentang kewirausahaan. Ya.
pemanfaatan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Ya. Anak-anak, coba sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Bu Guru setelkan sebuah video, putarkan sebuah video, kalian cermati dengan seksama. Ya, baik anak-anak semua, jadi video yang kalian lihat, kita lihat bersama tadi, pesan kebaikan apa yang diperoleh, siapa yang mau berpendapat? Oh iya, luar biasa. Ya silakan, angkat tangan dulu, guru tunjuk ya. Oke, dari kelompok utara, silakan Mas Abdi berdiri untuk menyampaikan terkait dengan pesan kebaikan apa yang diperoleh. Kita tidak boleh egois, kita harus belajar ikhlas dan berempati kepada semua orang. Ya, terima kasih Mas Abdi. Ya, baik anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita silakan kita buka buku kita, buku tema 5 wirausaha, dibuka halaman 159. Di situ ada pencatatan antara siapa dan siapa ya? Oke, jadi nanti untuk kegiatan percakapan ini kita praktek ya, praktek silakan berkelompok dengan sampingnya untuk bentuk satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti praktek dialog seperti itu. Hitungan ketiga langsung silakan berkelompok dengan apa teman-teman bisa punya 1, 2, 3. Perhatikan, selanjutnya tentukan siapa yang menjadi peran Udin, siapa yang menjadi peran Pak Gino, siapa yang menjadi peran Siti, dan siapa yang menjadi peran Edo. Pak Gino, aku salah kamu aku ingin Hei anak-anak semua, untuk menghindari kejenuhan kita lakukan SPG sebentar ya, kita fokuskan pikiran kita dulu. Coba sekarang kita melakukan mindfulness. Silahkan kalian tuliskan harapan dan cita-cita kalian di udara. Cukup tulisan saja, 1, 2, 3, mulai. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, diskusinya adalah sesuai dengan yang ada di buku siswa, buku kalian, yaitu halaman 163. Coba semuanya dibuka halaman 163. Kita adalah kita akan membangun sebuah usaha impian. Ya, buku ini datang dulu halaman 163. Ya, kita akan membangun sebuah usaha impian. Nanti tugas kalian adalah menentukan jenis usaha impianmu, targetnya, harga jual produk, kemudian tempat usaha, strategi pemasaran, dan juga terkait dengan sikap yang harus diterapkan agar usaha sukses. Nah, untuk ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Bu Rahayu sudah mengelompokkan kalian berdasarkan minat dan bakat kalian. Jadi setiap hari kegiatan literasi kelas kita, kemudian Bu Rahayu kasih kode-kode itu adalah untuk menentukan terkait dengan minat dan bakat kamu. Luar biasa Mbak Anin yang bakatnya di IPA, luar biasa Mbak Kaya yang bakatnya di PJOK, luar biasa semuanya, semua ternyata punya minat dan bakat sendiri-sendiri. Ini Bu Guru klasifikasikan menjadi 6 kelompok ya. Silakan sesuai dengan minat dan bakatnya yang sudah Bu Guru sampaikan untuk langsung berkelompok, membentuk kelompok. Baik anak-anak semua, sudah kalian berkelompok ya. Jadi tugas kalian dalam kelompok nanti adalah sesuai dengan
bidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan, atau kerajinan ya. Entah itu apa material dan lain sebagainya, banyak. Silahkan yang ada di Indiago tadi. Kemudian yang kedua adalah menentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk itu siapa. Jadi kita itu harus punya targetnya ya. Jadi semua itu harus berdasarkan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan harga jual produk. Misalkan si Mas Ahmad ulah A harganya 10.000, nanti mau dijual berapa biar ada harganya. Kemudian yang keempat adalah menentukan tempat usaha. Contoh, misalkan Mbak Anin mau membuka restoran, harus menentukan tempat strategis di tepi jalan, tidak mau di atas gunung seperti itu deh. Kemudian yang kelima adalah menentukan strategi pemasaran supaya dikenal dan dipilih oleh pembeli. Sekarang itu kita adalah digital, jadi bisa dengan online dan lain sebagainya. Nanti kamu tahu rencana seperti apa terkait dengan pemasaran itu. Kemudian yang keenam adalah menentukan sikap yang diterapkan agar usaha yang berjalan dengan sukses. Sikap kita harus bagaimana? Disiplin, kerja keras, tak menyerah dan lain sebagainya. Yang silakan dimulai untuk diskusinya. Baik anak-anak semua, untuk diskusi kita selesai. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burai yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis usaha kuliner, target pembeli semua orang. Harga jual produk minuman 5.000 sampai 20.000, makanan 20.000 sampai 120.000, tempat usaha restoran TV. Strategi pemasaran menggunakan brosur pemesanan restoran, harga promo dan juga harus ada dan ekspor setiap hari Jumat dan kita pembeli makanan di Master dan Terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasi. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan dari kelompok berapa menjadi tidak angkat tangan? Ya silakan dari kelompok 2. Ya berdiri dulu. Bagaimana terkait tempat parkirnya? Tempat parkir, ya silakan dari usaha tadi kuliner atau usahanya di dalam tempat parkirnya bagaimana? Tempat parkir kita sudah sediakan di samping untuk restoran. Begitu ya. Oke anak-anak semuanya, selanjutnya presentasi kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami mempresentasikan hasil
pembelajaran hari ini bersemangat dan bermanfaat. Ya, terima kasih. Dengan pembelajaran hari ini saya termotivasi. Ya, terima kasih anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Untuk tugas bersama orang tua kalian di rumah adalah nanti berdiskusi kepedulian keluarganya sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Jadi kita mengamati terkait dengan lingkungan kita, kemudian bagaimana, kemudian kita kepedulian kita itu kepada lingkungan kita seperti apa itu. Jadi kita kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Di tempat duduk siap-siap berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat, perasaan saya ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini adalah awalnya pesimis, tapi ketika setelah merancang dan melaksanakannya ada hal baru yang luar biasa yang dapat saya peroleh. Hal baru yang dapat saya peroleh adalah bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berbasis pada kompetensi sosial emosional ini merupakan salah satu pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan ini sangat dibutuhkan oleh anak didik kita di masa sekarang. Kenapa? Karena pembelajaran sosial emosional menjadikan anak kita cerdas secara emosional, dan ketika kita melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi maka kita bijak, dan ketika memberikan scaffolding atau bantuan belajar kepada siswa akan berjalan dengan tepat sasaran. Kita kan tadi sudah menyelesaikan kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, ini bagaimana kira-kira perasaannya Bu Dahayu sekarang? Alhamdulillah senang Pak, luar biasa. Ternyata saya canangkan terkait dengan pembelajaran digitalisasi dan KSC itu ternyata saya bisa melakukannya. Kira-kira persentase dari tingkat keberhasilannya berapa persen Bu kalau bisa mengira-ngira? Kalau saya katakan dari level 80% Pak. Nah, bagus ya, sudah di angka 80% ya. Nah, dari kegiatan tadi, kira-kira di akhir tadi di refleksi perasaan anak-anak tadi rata-rata seperti apa? Anak-anak saya rasa bisa ngambil pembelajaran sebelumnya. Jadi ada rasa mereka itu menikmati dan juga merasa tidak terbebani dengan pembelajaran yang dilakukan. Apa yang sudah baik dari kegiatan observasi kali ini dibandingkan dengan observasi yang sebelumnya? Kalau observasi ini yang saya rasa lebih bagus itu saya merasa dimotivasi, didampingi, kemudian terkait dengan apa yang mau dicapai itu sudah tertata dengan di awal, jadi area pengembangannya apa, tujuannya apa itu sudah tertata seperti itu. Kemudian juga diarahkan terkait dengan nanti untuk menciptakan behavior seperti ini itu sudah diberikan arahan. Jadi saya merasa ada support system Pak untuk terkait dengan observasi kelas hari ini. Luar biasa sekali. Nah, Bu Dahayu, tadi saya sudah melihat ya dari kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini. Bolehkah saya menyampaikan catatan-catatan khusus hari ini? Yang pertama, untuk kegiatan observasi hari ini sangat luar biasa. Bu Dahayu dari beberapa waktu menyiapkan, merencanakan sampai dengan hari ini melaksanakan itu sudah tertata dengan baik. Bu Dahayu menyiapkan semuanya dengan baik. Bahkan tadi di kelas dari menit awal sampai dengan menit terakhir anak-anak terlihat sangat senang, sangat aktif, dan Bu Dahayu telah berhasil menentukan dan menunjukkan pembelajaran diferensiasi di dalamnya, termasuk di KSP. Namun ada catatan saya sedikit, yaitu bahwa di KS ini belum begitu muncul Bu Dahayu. Nah, kira-kira
dari Bu Rahayu rencana tindak lanjut nanti untuk KSE ini supaya lebih mantap, apa yang bisa kira-kira dilakukan? Tadi juga saya merasakan Pak Tante, jadi untuk KSE itu saya cuma beberapa item kayak gitu ya, jadi kelihatannya anak itu agak belum mengenal terkait dengan KSN-nya. Mungkin kedepannya saya lebih banyak untuk mencari referensi nih terkait dengan kegiatan KSE yang bagus seperti itu. Jadi nopo nggih, nanti anak itu bisa dalam KSE itu bisa sesuai dengan target yang saya harapkan. Karena emang ya saya juga merasa tadi emang KSE-nya kelihatannya kok belum begitu mengenal seperti itu. Jadi itu adalah emang terima kasih Pak Tante atas masukannya. Selalu nanti akan sangat menjadi catatan dari buku saya untuk bisa belajar lebih lanjut lagi untuk lebih mendalam lagi terkait dengan KSE. Nah, sudah ini kan berencana nanti untuk meningkatkan dari KSE tadi dengan berbagai cara gitu. Nah, kira-kira spesifikasinya nanti dengan browsing, dengan mengikuti pelatihan atau bagaimana nanti rencananya? Ya, kalau saya lihat itu di sekolah kita itu ada beberapa guru yang lebih senior dari saya. Jadi nanti saya nanti akan berdiskusi kepada beliau terkait dengan KSE ini, masukan-masukannya. Saya itu juga di PMN itu ada terkait dengan materi KSE, sama saya lebih aktif untuk membuka PMN terkait dengan materi ini. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan rencananya? Insya Allah kita bisa. Saya mulai bertemu dengan sejarah dan juga untuk bisa aktif di PMN. Tapi langsung gas ya Bu. Terima kasih Bu Rahayu untuk kegiatan observasi kita hari ini sangat luar biasa sekali. Saya dapat mendapatkan banyak ilmu ya nanti yang bisa menjadi catatan saya untuk kita kembangkan nanti untuk guru-guru yang lainnya juga. Terima kasih Bu Rahayu atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu.